Guarantee to the president what I can guarantee to all the people of Indonesia. FIFA is here to stay. Federation of Indonesia infrastructure. At the new Peter Makabe Stadium in Polokwane. Dardem, Senegal officials could find themselves in but don't have a class. Craziness happens in the end. Ref adds 6 minutes. It goes all the way to the 99th. Jangan lupa subscribe-nya, oke? Like and comment. Oke. FIFA atur tanding ulang 20 Oktober, Bahrain jadi bahan hujatan internasional, medianya diskakmat fans Indonesia. Ya, apa yang terjadi pada pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain semalam membuat seluruh fans timnas Indonesia dibuat sakit hati yang mendalam atas kejadian skandal yang menimpa timnas Indonesia. Sebab dari laga itu kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus dirampok begitu saja oleh wasit botak yang memimpin pertandingan. Ditambah fakta yang menguatkan bahwa Presiden AFC yang berasal dari Bahrain membuat asumsi-asumsi dari publik semakin terkuak dan yakin bahwa di balik semua ini AFC sangatlah organisasi yang tak sehat. Ya, untuk saat ini, Bahrain benar-benar dibuat malu dengan hasil imbang pada saat melawan timnas Indonesia melalui bantuan Masih. Hal itulah yang membuat media internasional di seluruh dunia menghujat Bahrain tanpa henti. Apalagi soal fans timnas Indonesia yang berani skat jurnalis Bahrain dengan kata-kata yang cukup sadis dan berkelas yang menunjukkan hati yang tersakiti dan mewakili ungkapan isi hati Indonesia di tanah air. Yes, Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protect something, you know. The player playing good, they should. The referee. Who know? Mami Fulush. Who know Fulush to? Ya, seluruh fans timnas Indonesia maupun pecinta sepak bola di seluruh Indonesia benar-benar dibuat sakit hati dengan kemenangan yang sudah di depan mata berakhir dengan hasil imbang 2-2. Sebab dengan bagaimanapun ini adalah hasil imbang, tapi rasanya kalah karena memang terjadi. Namun timnas Indonesia layak mendapatkan 3 poin. Karena ya memang permainan timnas Indonesia meskipun di babak pertama tidak bermain baik sesuai strategi yang diinginkan oleh STY. Namun pada babak kedua mereka bermain lepas sehingga mempunyai chemistry yang dapat untuk menghasilkan sebuah gol. Ya meskipun ada beberapa peluang matang dari akhir-akhir pertandingan yang tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol dari serangan balik. Nah inilah yang menjadi fokus utama timnas Indonesia sampai akhir pertandingan. Intinya hal ini harus dibuat pelajaran terutama bermain dengan sepak bola Asia yang berasal dari Timur Tengah. Mereka pasti kebanyakan drama Korea dan melakukan diving yang tak jelas. Saat ini masih saja media-media internasional terus menyoroti Bahrain yang lebih condong untuk mengutuk sang wasit, tapi percayalah AFC menjadi biang keladi dan wajib disalahkan atas kejadian ini. AFC berubah menjadi Arabian Football Comedy karena terlalu banyak dan sering mereka membuat hal-hal yang aneh. Telah banyak mafia di sana yang memaksimalkan uang sebagai salah satu kandidat utama bagi seorang mafia, terutama bagi kaum-kaum di Timur Tengah dan membuat tim-tim banyak dirugikan oleh hal ini. Gonna lose against Indonesia. Referee, we need 3 minutes extra. Not possible, not possible. Not possible? We need to draw this. يلا تفضل ودك كاش. تفضل Cash. more. Give me 3 تفضل minutes. more. 3 minutes extra. 3 minutes you give me everything of the money. Everything? Everything of the money brother. يلا. Okay, let us score please. يلا. Ya, melihat kejadian yang menimpa Indonesia yang selalu dirugikan oleh wasit-wasit Timur Tengah. Kali ini Presiden AFC Salman bin Ibrahim yang dianggap sebagai biang keladinya karena faktor kesengajaan yang dilakukan kepada wasit dan kali ini ia menuai banjir hujatan dari banyak negara. Dia melakukan segala cara untuk negaranya Bahrain, tempat di mana ia berhasil agar lolos ke Piala Dunia. Sebuah hal yang membuat Bahrain viral di dunia ketika aksi kotor di menit injury time. Sampai masuk media International The Football Troll. Jelas jika sudah masuk media ini maka otomatis sudah kebangetan curangnya. Kemudian ada juga dari pundit akun luar negeri yang secara tegas mengatakan bahwa Indonesia telah dirampok kemenangannya oleh wasit. Dalam sebuah video The Give and Go ia menyampaikan bagaimana bisa ada waktu tambahan yang sangat panjang. Bahkan terus ditambah waktunya dalam waktu yang panjang itu terus menjalankan waktu tanpa terlihat ada kejadian yang benar-benar wasit harus memperpanjang pertandingan dan mengulur waktu terlalu lama. Sehingga kesannya jika Bahrain tidak mencetak gol maka sampai subuh pun tak akan berakhir. Yang tak kalah menariknya bagaimana salah satu fans timnas yang diwawancarai oleh salah satu jurnalis Bahrain dan mensekakmat Bahrain dengan sangat berkelas dan berani. Karena embak-embak itu benar-benar dibuat jengkel yang mewawancarainya dan seketika itu embak-embak itu langsung viral di dunia maya. Craziness happens in the end. Ref adds 6 minutes. It goes all the way to the 99th. And Bahrain scores and ties this match. Frustrated because these are 3 massive points
that Indonesia does not get, and they have to settle for one. I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Ya, di sisi lain PSSI sendiri melalui Pak Arya Sinulinga telah langsung mengirim surat kepada FIFA dan memprotes keras tentang insiden pertandingan itu. Dan bukan hal yang tak mungkin dengan segala hal yang terjadi dan faktanya ada jika FIFA akan maksud tetas segala kontroversi yang ada. Dan ada kemungkinan jika laga ini bisa diulang atau timnas Indonesia bisa diputuskan untuk menang secara otomatis karena barang lain terbukti melakukan pelanggaran. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa timnas Indonesia langsung menang dan poin akan berubah menjadi 3 poin yang memang atas didapatkan oleh timnas Indonesia? Jawabannya adalah bisa. Karena jika kita flashback ke belakang, FIFA pernah menjadwalkan pertandingan ulang antara Senegal versus Amerika Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2018 setelah terlihat dan ada fakta ada kecurangan di laga tersebut. Ketika itu FIFA langsung menghukum wasit yang memimpin pertandingan antara Senegal kontra Amerika Serikat yakni wasit Joseph Lampetit. Di mana pada pertandingan semi tersebut Joseph memberikan hadiah penalti pada Afrika Selatan karena dianggap melakukan handsball di kotak penalti dan skor berubah menjadi 1-0. Pertandingan tersebut akhirnya berakhir dengan skor 2-1 Senegal hanya mampu mencetak 1 gol balasan. Tapi ternyata buntut kejadiannya panjang. Senegal ajukan keluhan pada FIFA terkait dugaan wasit berlaku tidak adil. Dan ia dituding memberikan pelanggaran handsball yang sebenarnya tidak terbukti. Mereka pun menjelaskan bola tak mengenai tangannya tetapi hanya terkena lutut sebelum jatuh ke tanah. FIFA pun menerima banding tersebut. Dan mereka memutuskan memberikan tindakan tegas pada Joseph Lampetit yang memimpin pertandingan dan diskors 3 bulan oleh CAF Federasi Sepak Bola Afrika karena memberikan hukuman handball yang sebenarnya tidak ada. Dan belakangan ini ia dilarang memimpin pertandingan seumur hidup. Dan benar saja pertandingan itu diulang pada 10 November 2017 saat jeda internasional dan Senegal berhasil memenangkannya dengan skor 2-0 dan membuat mereka lolos ke Piala Dunia 2018. A 1-1 draw against Phuket as Group D referee Joseph Odarte Tulani Hlachwayo stepped up to have rattled their nerves as Tulani Serero worded when they scored in the 76th minute FIFA after they manhandled Odarte. Senegal officials could find themselves in to win for Six Masaba. Ya, yang melihat dan mengacah dari kejadian Senegal tersebut. Sejatinya sangat bisa saja bahwa jika wasit terbukti bersalah, maka FIFA akan menjatuhkan hukuman kepada wasit dan akan memberikan pertandingan ulang untuk timnas Indonesia pada waktu yang dekat-dekat ini. Karena bagaimanapun timnas Indonesia sebetulnya sudah menang dan kemenangan sudah di depan mata, namun harus dirampok begitu saja oleh wasit botak yang memimpin laga pertandingan. Dan semoga saja FIFA cepat mengusut tuntas insiden memalukan ini dan mengatur ulang jadwal pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Dan jika itu terjadi, Indonesia akan habis-habisan bermain tanpa ampun melawan Bahrain yang penuh dengan kelicikan. Desperation will creep into the Bahraini side. These blushes in the 99th minute. Extraordinary. The header on from Hashim helped out, but Maghoun had lightning fast reactions to turn it home at the back post. Indonesia's hopes of a first win in Bahrain are dashed right in. Ya, jadi itulah tadi bagaimana FIFA atur tanding ulang 20 Oktober. Jika jadi, Bahrain jadi bahan hujatan internasional, medianya di Skakmat Fans Indonesia.